Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Setiaweni dari kelas AK 4108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu mengenai menciptakan proyek baru di ACL 9. Sebelumnya, saya sudah menginstal dan merunning software ACL 9 seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita pilih file, new, lalu project. Di sini kita akan membuat folder baru dengan double klik icon ini, create new folder. Di sini akan kita namai praktek ACL. Lalu untuk file name-nya kita tulis ACL, AUC, lalu NIM. Lalu kita save. Setelah itu akan muncul tampilan welcome to the data definition of wizard. Langsung saja kita next. Lalu kita cari file, credit card metaphor. Lalu di sini kita akan menamai credit cards metaphor. Lalu finish. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengimport file yang bernama worksheet trans April. Langkah-langkahnya kita pilih file, new, table. Kita next. Di sini kita akan mencari file trans April. Trans April. Next.
Kita save table ini as trans April. And then finish. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengimport file unacceptable code. Sama aja langkahnya, file, new, next. Di sini kita akan mencari file yang bernama unacceptable code. Di sini pada tampilan ini kita akan checklist delimit text file. Kita klik tab pada kolom field separator. Lalu use first row as field names. And then next. Nah, di sini kita akan menyimpan file ini dengan nama unacceptable code. Kita save. Di sini kita ubah types-nya menjadi ASC2 teks. Lalu kita next. And finish. Dan kita akan menyimpan untitled change save. Oke.
Selanjutnya kita akan mengimport file company code. Langkahnya juga sama, file, new, tabel. Kita akan mencari file company department. Company department. Di sini kita akan checklist delimit text file. Lalu klik tab. Ini kita akan menamai dengan company tab. Oke, di sini kita bisa mengedit player property. ASC2 text sudah benar. Nah, di sini kita menamai tab. Name. Finish. Lalu kita import file employee. Langkahnya sama, file, new, tabel. Delimit text. Next. Di sini kita pastikan pada kolom field separator kita checklist koma. Lalu kita aktifkan use first row as field names. Lalu kita klik next. Di sini kita akan mengubah nama filenya menjadi employee. Kita save. Di sini pada field card num kita ubah ke type ASCII text dan juga field hire date menjadi type date. Lalu salary menjadi type numeric format
bonus, juga numeric format. Kita next and then finish. Selanjutnya kita akan mengimport file acceptable code. Langkahnya tetap sama, file, new, and then table, next, kita pilih acceptable code. Kita namai file ini acceptable. Setelah selesai, kita akan melihat pada overview sebelah kiri di sini yang terdiri dari acceptable code, company department, and then credit card metaphor, employee, terms April, and acceptable unacceptable code. Setelah selesai, kita akan save project ini dengan klik file, and save project. Oke, selesai. Setelah selesai ini, jangan lupa save nama proyek yang ada ke file dengan nama ACL tutorial metaphor test dengan file, caranya file, lalu pilih save project as. Kita namai ACL tutorial metaphor test. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asti Setiaweni dari kelas AK 4108. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 2, yaitu tentang verifikasi file data.
Di sini kita akan menampilkan data di kotak view dan mengedit tabel pada data definition wizard. Sebelum itu saya akan membuka recent project yang sudah saya buat kemarin di bab 1. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita akan membuka tabel credit cards metaphor. Seperti ini tampilannya. Lalu langkah kedua yaitu klik edit, table layout. Nah, setelah itu kita akan mengetahui daftar informasi yang ada di sini. Di sini kita akan melihat name dan kategori apakah sudah benar. Di sini field cardnum harus data berupa karakter atau abjad. Di sini kita lihat cardnum berupa karakter atau abjad. Nah, jika cardnum ini bukan C tapi N, kita bisa mengedit yaitu dengan cara double klik cardnum. Di sini kita type dengan memilih ASCII. Setelah sudah betul, kita akan klik green mark. Setelah sudah betul, kita bisa close table windows-nya. Selanjutnya, verifikasi pada tabel. Untuk lebih meyakinkan bahwa data yang kita olah sudah didefinisikan dengan benar atau belum. Selanjutnya, kita menentukan apakah data cocok dengan type data yang sudah dirancang ACL. Gunakan verify comment agar yakin masih error atau sudah oke. Yaitu caranya kita buka tabel credit cards metaphor, pilih data, lalu verify. Terus kita pilih verify fields. Klik add all. And then OK. Di sini terlihat 0 data validity error detected. Berarti ini sudah betul. Selanjutnya, memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Ketika kita mengaudit, maka diperlukan suatu dokumen untuk mencatat tentang pelaksanaan audit atau tahapan audit sampai di mana kita mengaudit. Untuk itu, kita lakukan langkah sebagai berikut. Kita klik file. Lalu properties. Setelah itu kita pilih tab notes. Isi dengan tanggal sekarang. Sekarang tanggal 11. Lalu jam sekarang. Dan diisi dengan kalimat ringkas apa rencana pekerjaan berikutnya.
Contoh. Contohnya, proyek ini adalah latihan mata kuliah AUSI oleh Asti Septiaweni. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, menambah catatan atau notes pada suatu tabel. Kita dapat menambahkan catatan khusus pada tabel ketika catatan ini bermanfaat untuk seseorang jika hendak melihat proyek. Buka tabel employee. Di sini saya sudah menambahkan note pada karyawan nomor 3. Dengan catatan karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017. Oke, di sini saya sudah memverifikasi tabel-tabel seperti acceptable code. Di acceptable code ini, ini sudah benar. Lalu kita bisa memverify. Verify fields, add all. Oke. Nah, di sini terlihat 0 data validity error detected. Berarti ini sudah betul. Selanjutnya, company debt. Langkahnya sama. Data, verify fields, add all. Oke. 0 data validity error detected. Tadi credit card sudah saya verify. Lalu selanjutnya employee. Langkahnya sama. Sudah betul, 0 data validity error detected. Lanjut ke trans April. Sudah betul. Lalu yang terakhir, unacceptable code. No data validity errors detected. Di sini saya sudah memverifikasi tabel-tabel dan sudah betul semua, yaitu no data validity errors detected. Berarti ini datanya sudah betul. Kesimpulan dari bab 2, dari 2 modul yang sudah dipelajari, dari bab 1 dan bab 2, maka telah diberikan pengetahuan tentang menciptakan proyek baru, yaitu proyek ACL AUSI 1402174058 dan save as alias. Lalu yang kedua, import file ke proyek, sehingga kita bisa memperoleh file-file proyek dari acceptable code, company debt, credit cards metaphor, employee, trans April, and unacceptable code. Lalu yang keempat, verifikasi data di proyek seperti yang sudah saya lakukan, yaitu memverifikasi data semua file ini
sehingga memperoleh 0 data validity errors detected, yang mana berarti file-file ini tuh sudah bebas dari error, yaitu berarti filenya sudah benar. Dan membuat komentar untuk pekerjaan, proyek atau catatan khusus pada record khusus. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu memberikan notes-notes atau komentar terhadap employee, memberikan catatan, Oke, kembali lagi dengan saya Asti Setiaweni. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang analisis data. Langsung saja kita buka ACL, lalu kita buka project ACL Aussie yang sudah saya buat kemarin. Oke. Tujuan bab 3 ini yaitu diharapkan dapat mencari total utang, mengekstrak atau menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit, mencari transaksi untuk customer tertentu, dan mengecek jumlah kartu kredit. Yang pertama yaitu menentukan total utang. Apabila setiap karyawan Metafor mencapai kredit limit pada kredit card-nya, berapakah total utang perusahaan Metafor? Nah, di sini dapat menghitung gambaran dengan menjumlahkan field credit limit. Langkah-langkah mentotal field credit limit, langkahnya adalah kita buka tabel credit card Metafor. Lalu kita pilih analyze, total fields. Nah, di sini sudah tampil pada dialog box. Kita pilih field credit limit. Karena saya akan menjumlahkan field ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat total field credit limit-nya itu 1.440.800. Artinya bahwa jumlah uang yang di field credit limit ini mencapai 1.440.800. Selanjutnya, menampilkan kredit card atau kartu kredit yang sudah kadaluarsa berdasarkan tanggal. Yang pertama, kita aktifkan kredit card Metafor. Klik Edit View Filter. Nah, di sini kita akan mengisi pada kolom expiration, yaitu expired date dan tanggal. Kita juga bisa langsung ke ini, date-nya. Kita pilih untuk tahunnya tahun 2004. Di bulan Januari, Thursday. Kita oke. Lalu di sini kita tulis expired date. Nah, jangan lupa sebelum kita memverify, kita juga menulis di save as-nya, yaitu expiry. Setelah kita tulis, kita bisa langsung memverify. Nah, di sini tertulis expression is valid, berarti ini artinya sudah betul. Kita oke. Setelah kita verify, kita langsung klik OK.
Nah, di sini tertulis field already exists. Ini berarti saya sudah membuat expression ini kemarin. Jadi kita langsung saja kita close. Lalu langsung kita analyze dan count record untuk mengetahui tanggal kadaluarsa tadi. Nah, di sini kita akan tulis expired date lalu tanggalnya. Lalu kita oke. Di sini terlihat 8 records count. Selanjutnya, jika ingin mengekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file, maka kita akan melakukan klik data, export to other application. Nah, di sini tampil dialog box. Kita pilih view. Dari export as, kita drop down, pilih text. Lalu kita ketik nama file pada to text box-nya. Di sini, misal expiry tanggal. Lalu kita oke. Nah, di sini karena saya sudah membuat, maka ada tulisan this file expiry tanggal already exists. Override, no. Setelah itu, mencari transaksi dengan kode nomor customer. Telah terjadi berita hangat dengan salah satu customer yang bernomor 44413 dan saya ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Nah, untuk melengkapi tugas ini ada dua cara yang berbeda. Itu menciptakan dengan menggunakan fungsi find, melihat semua record dengan nilai customer number dengan nomor berikut. Nah, saya dapat menggunakan fungsi yang ada di ACL atau menghitung field. Yang kedua, menciptakan filter dengan customer number sama dengan 44413. Nah, sebelum mengerjakan ini, saya akan mengecek type data yang terdapat pada tabel TransApril, karena file ini diambil dari Excel. Bisa saja Excel tersebut tidak beraturan. Untuk itu, boleh jadi ada perubahan dalam beberapa type data. Langkah yang harus dilakukan yaitu klik tabel TransApril, lalu kita klik Edit Table Layout. Nah, kita lihat di sini amount telah benar dengan kategori N atau numeric. Terus card num dan kode itu harus type datanya ASCII. Lalu field customer number dan description itu sudah benar, type datanya juga sama dengan card num dan kode. Dan transdate itu sudah benar, date. Setelah memastikan ini tuh sudah betul, kita close saja window-nya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fungsi find, yaitu menempatkan pada record customer. Kita aktifkan tabel TransApril. Klik simbol Edit View Filter. Nah, akan muncul dialog box. Nah, pada box expression,
Kita ketik ekspresi berikut. Ini sudah ada customer number ini. Berhubung kemarin saya sudah membuat expression pada dialog box ini, maka langsung saja kita akan count records berapa. Kita klik analyze, lalu count record. Lalu kita di sini kita akan menulis customer number. Oke. Nah, di sini terlihat customer number ini tuh 26 records counted. Setelah itu setting filter langsung. Nah, kita akan mengaktifkan tabel Trans-April lagi. Klik remove filter pada toolbar untuk menghapus filter. Nah, yang ini tuh cara keduanya. Tadi saya menggunakan cara yang pertama. Kita skip aja yang cara kedua, karena bisa milih cara satu atau cara yang kedua. Setelah itu, mencek saldo kredit card. Salah satu cara melihat berapa banyak pemilik kartu kredit yang saldonya tinggi, maka dapat difilter dan hasil filternya disimpan pada new ball yang nilai di atas $2,000 dan new ball nilai lebih besar dari $1,000. Filter field new ball untuk mendapatkan saldo $1,000 or $2,000, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan membuka credit card metaphor. Nah, di sini kita akan mencari kolom new ball. Kita geser ke kanan. Oke. Kita klik kanan pada kolom new ball, lalu kita klik quick sort descending. Nah, di sini ACL akan membuat daftar saldo secara berurut dari terbesar sampai dengan yang terkecil. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya kita akan klik edit view filter dengan menekan simbol pada toolbar. Akan muncul dialog box. Lalu berhubung saya sudah membuat ini new ball lebih besar dari 2,000 ini, maka langsung aja kita akan count record, kita akan menghitung. Pilih analyze, count record. Di sini kita akan mengetahui berapa record yang lebih dari 2.000 dengan menulis new ball lebih dari 2.000. Lalu kita oke. Nah, di sini terlihat 53 records counted. Nah, sekarang kita ganti dengan new ball lebih dari 1.000. Sama, kita analyze count record. New ball lebih dari 1.000. Oke. Nah, di sini kalau 1.000 itu
records-nya 65. Nah, kesimpulan dari bab 3 ini yaitu kita telah mengetahui bagaimana cara menghitung total hutang kartu kredit perusahaan Metafor, lalu mencari jumlah kartu kredit yang sudah kadaluarsa dan telah dibuat laporan pada text file, mencari transaksi customer khusus, dan mengecek field newbal berapakah jumlah transaksi yang sudah jatuh limit kredit.